Republik Rakyat Tiongkok, sebuah negara yang kerap diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan infrastruktur masif, ternyata menyimpan rahasia pembangunan yang jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan. Di balik gemerlap kemajuannya, Tiongkok secara senyap merancang dan membangun keajaiban rekayasa, baik di bawah tanah maupun di atas permukaan, yang mengubah lanskap geografis dan paradigma pembangunan global. Kisah ini dimulai di Provinsi Jiangsu, saat para insinyur dan pekerja dikejutkan oleh sebuah lempengan beton padat di dasar sungai. Awalnya diduga sistem drainase tua, namun penggalian lebih lanjut mengungkap fragmen terowongan bawah air raksasa yang tak diketahui keberadaannya oleh penduduk setempat. Ini bukan insiden tunggal. Tiongkok tak hanya membangun dengan cepat, tapi juga secara rahasia. Seringkali, bahkan para pekerja sendiri tak tahu seberapa dalam dan luas sistem yang mereka bangun. Puluhan kasus serupa tersebar di seluruh negeri, menyingkap keajaiban teknik bawah tanah yang tak tertandingi di belahan dunia lain. Tiongkok tak terbatas pada permukaan, mereka menguasai setiap dimensi, lebar, tinggi, dan kedalaman. Demi koridor transportasi baru, di Provinsi Guizhou, sebuah gunung besar tiba-tiba lenyap, digantikan oleh area datar sempurna. Ini karena insinyur Tiongkok memutuskan lebih mudah memotong gunung daripada membangun terowongan atau jembatan layang yang berliku. Berbulan-bulan pekerjaan melelahkan memindahkan jutaan meter kubik tanah dan batuan, mengubah bentang alam secara drastis demi efisiensi transportasi. Proyek ini menjadi simbol tekad Tiongkok, negara yang siap memindahkan bumi secara harfiah untuk tujuan pembangunannya. Namun, yang lebih mencengangkan adalah kemampuan Tiongkok untuk melihat di bawah gunung dan juga di bawah sungai. Jika gunung bisa dihapus, mengapa tidak mengebor di bawah sungai Yangtze, aliran deras yang luas dan tak terduga? Selama 2 tahun, dengan survei geologi mendalam, pengeboran pada kedalaman ratusan kaki di bawah dasar sungai dilakukan di bawah tekanan luar biasa. Setiap bagian terowongan diproduksi, dikirim, dan ditenggelamkan secara presisi. Sistem ventilasi, pencahayaan, drainase, dan pintu keluar darurat dirancang untuk menahan beban maksimum. Hasilnya, kereta kini melaju dengan kecepatan lebih dari 320 km per jam di bawah air, tanpa disadari oleh mereka yang berdiri di tepi sungai. Teknologi terowongan bawah tanah ini berkembang lebih jauh, menjadi dasar sistem tersembunyi, multi-level, dan otonom yang kini menjadi bagian integral dari kota-kota besar. Di pusat Guangzhou, Shanghai, Beijing, dan megapolitan lain, terdapat tingkat kedua kota di bawah permukaan. Ini bukan hanya metro, tetapi juga jalan, tempat parkir, toko, gudang, gardu induk, bahkan kantor. Semua dibangun dari nol untuk meredakan kepadatan ruang permukaan dan memastikan stabilitas kota terhadap beban ekstrim. Guangzhou, misalnya, dikenal sebagai pemimpin urbanisme bawah tanah. Anda bisa berjalan dari stasiun metro menuju lusinan pusat perbelanjaan tanpa naik ke permukaan. Infrastruktur ini dirancang untuk berfungsi otonom dalam keadaan darurat, menjadi cadangan kota yang krusial. Kerentanan sistem ini adalah air. Tiongkok mengatasinya dengan stasiun pompa raksasa di Shenzhen, kota yang rentan badai. Sistem ini bekerja layaknya samudera bawah tanah yang terkontrol. Sensor mengirim data, pompa memompa air ke waduk bawah tanah, menjaga kota tetap kering, bahkan saat hujan lebat. Di barat daya Tiongkok, di Provinsi Sichuan dan Yunnan, berdiri jembatan-jembatan luar biasa yang menggantung di atas jurang setinggi 300 meter, seperti jembatan Beipanjiang. Jembatan-jembatan ini vital untuk menghubungkan wilayah terpencil, memangkas waktu tempuh dari 10 jam menjadi hanya 30 menit. Jika jurang menghalangi, mereka membangun jembatan. Ketika pegunungan menghalangi, Tiongkok memilih jalur lain, dataran tinggi Tibet. Di sana, jalur kereta api Qinghai Tibet, salah satu jalur kereta api tertinggi di dunia, dibangun di atas permafrost, dilengkapi sistem oksigen untuk kereta dan dirancang tahan gempa. Ini bukan hanya sebuah jalur, melainkan pernyataan keunggulan rekayasa. Ketika berbicara tentang air, Tiongkok tidak kalah ambisius.
Proyek Tiga Ngarai di Sungai Yangtze adalah salah satu tantangan teknik terbesar dalam sejarah manusia. Bendungan sepanjang 1,6 km dan tinggi hampir 275 meter ini mampu menahan aliran air setara 10 air terjun Niagara. Selain menghasilkan listrik, bendungan ini mengatur aliran sungai dan mencegah banjir, memengaruhi jutaan orang. Namun, bendungan ini hanyalah bagian dari strategi pengelolaan air yang lebih besar. Tiongkok melakukan proyek pengalihan air terbesar dalam sejarah, memindahkan air dari sungai-sungai berarus deras di selatan ke daerah kering di utara, termasuk Beijing dan Tianjin. Proyek ini melibatkan 3 rute raksasa, dengan total panjang lebih dari 3.200 km, lengkap dengan akuaduk dan terowongan di bawah gunung dan sungai, seperti terowongan di bawah Sungai Kuning. Sistem otomatis memantau kualitas air, tekanan, dan kebocoran. Ini adalah rekayasa besar-besaran atas alam itu sendiri. Untuk mendukung pembangunan masif ini, Tiongkok mengembangkan teknologi pendukung yang tak kalah menakjubkan. Di pinggiran Chongqing beroperasi Monster Semen, sebuah pabrik semen bawah tanah yang terhubung ke puluhan lokasi konstruksi melalui terowongan. Pabrik ini beroperasi 24 jam dan mengirimkan semen langsung ke titik yang diinginkan, jauh di bawah tanah atau air, memastikan pasokan tak terputus. Lebih jauh lagi, di area pusat Beijing dan Shanghai, di bawah jalan raya dan gedung pencakar langit, terdapat gudang berteknologi tinggi yang beroperasi sepenuhnya secara otonom. Hanya robot yang bekerja di sana menerima perintah nirkabel untuk memindahkan, menyortir, dan mengemas kargo. Gudang-gudang ini melayani apotek, supermarket, dan layanan pengiriman, mengurangi beban jalan dan mempercepat pengiriman. Ini adalah infrastruktur tak terlihat yang memungkinkan metropolis berfungsi sesuai ritmenya. Tiongkok juga memanfaatkan kemampuan rekayasa bawah tanahnya untuk perlindungan dari bencana alam. Di barat daya yang rawan tanah longsor, dibangun tempat perlindungan bawah tanah untuk ribuan orang, terhubung dengan sistem air dan komunikasi lokal, siap menampung warga dalam hitungan menit saat gempa. Di wilayah pesisir yang sering dilanda topan, dibangun tanggul dan elevasi buatan dengan ruang bawah tanah yang mampu bertahan dari hantaman gelombang, gudang penyimpanan, stasiun pompa, dan generator. Ini bukan sekadar perlindungan pasif, melainkan cara aktif untuk membuat elemen alam lebih terkendali. Tiongkok tidak hanya membangun jalan, terowongan, dan bendungan. Mereka menciptakan model negara baru, mandiri, terlindungi, dan tahan terhadap tantangan zaman. Ruang digunakan semaksimal mungkin, permukaan untuk kehidupan, dan ruang bawah tanah untuk logistik, produksi energi, dan keamanan. Setiap megaproyek adalah fondasi stabilitas nasional dan juga sinyal bagi dunia. Masa depan adalah milik mereka yang berani menggali lebih dalam. Pemerintah Tiongkok dengan proyek-proyek ambisius ini bukan hanya merespons kebutuhan saat ini, tetapi secara fundamental mengubah cara manusia berinteraksi dengan lingkungan dan ruang. Apakah ini adalah puncak dari kecerdasan rekayasa manusia, atau awal dari kontrol absolut atas alam yang tidak pernah terbayangkan? Hanya waktu yang akan menjawabnya, tetapi satu hal yang pasti, Tiongkok sedang membangun masa depan, satu persatu, tersembunyi di bawah permukaan.